tidak diciptakan untuk diam di tempat. Manusia dirancang untuk terus bergerak. Meskipun halangan dan rintangan menghadang, kita selalu dapat bertahan dan menemukan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arijal. Saya dari Fakultas Manajemen kelas B321. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun argumen mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada pemerintahan Insinyur Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofi Gunsley, yang merupakan perenungan tentang berdirinya negara Indonesia merdeka. Namun, ide tersebut belum diuraikan secara rinci dan sifat teoritis, karena pada masa itu Insinyur Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Sehingga pada masa era Pak Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Namun, pada era reformasi hingga sekarang, nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat seolah-olah hilang begitu saja. Hal ini sesuai dengan kritik dan renungan yang disampaikan langsung oleh Pak Habibie pada pidatonya 1 Juni 2011 yang menyatakan bahwa ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama. Di manakah Pancasila kini berada? Pertanyaan ini pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama. Di manakah Pancasila kini berada? Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dibahas, dan apalagi diterapkan, baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi, justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Ya, jadi pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Untuk yang disebut makhluk monopluralisme adalah makhluk yang memiliki kodrat sebagai seorang makhluk individu, makhluk sosial, sekaligus berkedudukan sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Nah, untuk karena itu kita harus mencintai 3 tanah air. Yang pertama tanah air real, tanah air formal, dan yang terakhir tanah air mental. Untuk kesimpulan yang dimaksud tanah air real adalah bumi tempat sekelompok manusia dilahirkan dan dibesarkan. Dan yang kedua untuk tanah air formal, yaitu yang dimaksud negara bangsa bernama Negara Republik Indonesia yang berundang-undang dasar, di mana kita manusia Indonesia menjadi salah satu warganya yang ikut menyusun undang-undang, menetapkan hukum dan persatuan.
mengatur dan memberikan hak serta kewajiban, memberikan perlindungan dan hukuman. Dan untuk yang terakhir yaitu tanah air mental. Yang disebut tanah air mental itu adalah tidak bersifat fisik dan teritorial, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tanah air ini lebih berupa imaji yang dibentuk dengan ideologi, gagasan, atau cita-cita, seperti yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi dari berbagai daerah dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober. Yeah, I think the army that quote-unquote prepared the nation against communism by blaming the communists on everything, for everything. And because of that, then you see, at least 500,000 people were killed. Because you see, NU people and many other people beside NU that thought that they were the culprits of the so-called attempted coup d'etat. But actually, like what said by Van Dacker, that it was all misinterpretation of things. Well, we have to be honest to history. I began by seeing that many people in Indonesia became Christians, and in my examinations, I found out that they were so because their families were killed or were victims of actions by the Muslim movements. So because of this, then we have to acknowledge thoroughly that if we did a wrong thing, then we have to apologize. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberalisme. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara. Untuk kemakmuran rakyat secara merata, salah satu bentuk tentangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan, sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam berkehidupan bernegara. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed.